memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa rohnya ikut takut? Di sini kita harus mengambil hikmat. Kok jadi kita yang ngambil hikmat? Pertanyaan saya, yang kita petik, kenapa? Yang kita petik di sini hikmat. Kok tiba-tiba ke hikmat? Kok tiba-tiba ke hikmat? Kok tiba-tiba ke hikmat? Apa hubungannya pertanyaan sama Bang Juma sama hikmat? Apa hubungannya pertanyaan Bang Juma sama hikmat? Kagak ada hubungan. Mualaf. Besok. Nggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Kita Ya. udah menikah, jadi nggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti Seorang wanita menanyakan banyak pertanyaan ke Bang Zuma. Namun, baru kali ini ada Oten yang mendengarkan jawaban daripada Bang Zuma tanpa ada bantahan. Lalu kemudian setelah lama dia mendengarkan Bang Zuma, dia tertegun seakan-akan apa yang dikatakan oleh Bang Zuma benar semuanya. Mari kita saksikan dalam videonya. Ketuhanan orang lain. oke. Kenapa tertarik? Iya. Iya. Agama Anda yang menarik saya untuk membahasnya. Membahas ketuhanan orang lain. Bukankah bukankah Bang Juma sudah punya agama? Udah Iya. punya. Iya, kenapa tertarik kali membahas ketuhanan orang lain? Karena agama Anda itu diajarkan untuk mengkristenkan agama lain. Enggak ada. Ada amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, jadi pengikutku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Makanya ada misionaris. Makanya kitab Anda itu, tadi Anda menyuruh anak Anda mengambil Alkitab kan? Iya. Padahal itu bukan namanya, buku Anda itu bukan Alkitab. Buku Anda itu Bible atau buku-buku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Iya. Nah, karena agama Anda itu suka nyamar-nyamar. Makanya saya harus ada di sini untuk meluruskan, untuk membedakan supaya orang tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang bukan dari para nabi. Ajaran yang diajarkan dari barat melalui Belanda dan Portugis masuk ke Nusantara ini, itu bukan ajaran nabi-nabi. Nah ini nih, ini ajaran sabotase dan ajaran mengelabui. Sesuai seperti yang diajarkan dalam agama mereka teman-teman dalam Roma 37. Tetapi jika kebenaran oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Artinya mereka boleh berbohong dalam menyabarkan agama. Jadi hati-hati. Tapi mereka mencoba menggunakan banyak istilah Al-Quran supaya dianggap bahwa agama ini dari Timur Tengah, padahal bukan. Begitu saudariku. Tapi kebanyakan nanti orang itu nggak akan percaya sama Bang Maksud- Juma. Enggak Bang apa-apa. Juma. Ya enggak apa-apa. Yang penting tugas saya itu meluruskan supaya anak-anak Islam itu tidak murtad. Karena misi Kristen itu kan memurtadkan, mengajak. Kami ini dianggap domba-domba sesat oleh Kristen. Enggak ada seperti itu. Amanat agung apa amanat agung, Mbak? Taat kepada Tuhan Yesus Masiah. Bukan itu amanat agung, jangan Anda salah-salahin. Amanat agung perintah mengajak orang di luar Kristen untuk menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19 nomor 20. Makanya agama itu kemanapun pergi menyamar-nyamarkan diri supaya dengan mudah bisa memurtadkan orang masuk Kristen gitu. Kitab Anda itu kalau masuk di Bali bukan Allah, jadinya Sang Hyang Widi. Apa tujuannya? Untuk menjerat orang Bali agar masuk Kristen. Begitu juga kitab Anda ketika dia masuk ke Israel, bukan Theos, bukan Bapak, tapi dia berubah kemudian menjadi Elohim. Kemana dia pergi, di situ dia nyamar. Masuk ke Indonesia, karena di Indonesia banyak penyembah Allah, maka yang tadinya Bapak
Allah Theos berubah menjadi, yang tadinya God berubah menjadi Allah. Kenapa nggak langsung aja melapor ke lembaga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia? Iya, karena justru karena LAI itu memang sengaja. Memang tujuannya untuk supaya mengkristenkan. Gimana mau dilapor pun percuma karena memang misinya begitu. Coba kalau menggunakan nama aslinya dari sana. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan Firman itu adalah Theos. Theos itu telah menjadi daging, jadi manusia. Ada nggak yang mau masuk Kristen? Karena Theos itu artinya dewa. Makanya supaya banyak orang masuk Kristen, Theos diganti menjadi Allah, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi sama seperti ini Bible. Ini kan supaya bisa menjerat orang yang tadinya Biblika, Bible, dirubah menjadi Alkitab. Padahal tidak ada haknya kitab Anda menggunakan nama ini. Ini nama lain daripada Al-Quran. Celakanya orang Kristen sendiri nggak tahu kalau itu ada misi untuk mengkristenkan, dan termasuk Kristen itu adalah korban dari misionaris. Bukan Yesus dan murid-murid Yesus, bukan orang Yahudi yang masuk ke Nusantara ini mengajarkan agama Kristen, bukan, tapi orang dari Barat. Tapi Bang Juma nggak bakalan didengarkan nanti sama orang Kristen itu, karena dia sudah terdogma. Nah. Itu teman-teman, mereka tahu kalau mereka udah terdogma. Dogma itu sifatnya keharusan. Lu harus beriman seperti ini tanpa ada pertanyaan. Seharusnya mereka kritis. Apa alasan pendogmaan? Kalau sesuatu yang nggak masuk akal, omongan manusia saja ngomong sesuatu yang nggak masuk akal, kita nggak bisa terima. Apakah kita harus berdogma di atas penipuan manusia? Nggak bisa. Kita harus melawan. Itulah kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan untuk melawan setiap kemungkaran ataupun kebatilan ataupun kesalahan yang diciptakan oleh manusia. Tapi mereka ketika sadar akan dogma, mereka bertahan akan dogma itu tanpa mempertanyakan alasan terdogma. Sehingga mereka sendiri yang terjerumus dalam kesesatan tersebut. Aneh ya? Ya, makanya pelan-pelan kita diskusi supaya saudara-saudara kita Kristen itu sedikit terbuka wawasannya, apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah atau benar, kan gitu. Berarti Bang Juma di sini untuk menyelamatkan orang Kristen atau Muslim? Dua-duanya. Dua-duanya terselamatkan. Iya, saya mengajarkan saudara Muslim supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Saya mengingatkan kepada orang-orang Kristen supaya kemudian bisa memahami bahwa visi misi dari agama Kristen itu asal usulnya dari mana, gitu. Dan orang Tapi Kristen masih banyak yang ngeyel. Ya, begitulah adanya. Terutama Iya, yang bandel. ya, terutama saudara-saudara kita itu yang sudah dicuci otaknya mengatakan Islam teroris, Islam itu radikal, Nabi Muhammad itu pedofil, tukang kawin, mengawini bocil. Itu didoktrin terus kepada saudara-saudara kami Kristen, sehingga mereka semakin jauh untuk belajar. Padahal itu nggak ada, itu semua fitnah. Iya, masih banyak juga sih yang ngeyel. Umpamanya makan B2 itu, kalau kita kasih tahu itu haram, mereka kan masih ngeyel. Tunggu. Masih ngeyel? Hah? Maksudnya kakak ini apa? Islam? Atau Advent? Kalau dikasih tahu masalah babi, mereka ngeyel. Hah? Berarti kakak ini apa ini? Oh, adik ini dari Advent, Enggak, aku Protestan. orang tua aku Katolik, aku dibaptis di Katolik. Cuman suami Protestan, HKBP, Kuria HKBP. Kristen Batak Protestan. Iya, Oh, Kuria iya. Kristen Batak Protestan. Cuman kan kita udah pada ngasih tahu tuh kepada orang-orang Kristen yang lain. Orang itu ngeyel, membangkang. Jadi kalau di sekte ada ini, saudari ini, Yesus itu apa? Tuhan. Ada yang bilang utusan, ada yang bilang Tuhan. Kalau saudari sendiri,
Yesus itu Tuhan. Tuhan. Yesus itu Tuhan. Iya. Tuhan Berarti kalau satu-satunya. Tuhan satu-satunya. Nggak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. oh gitu. Iya, Ya, iya, Tuhan iya, Yesua. Tuhan Yesua Hamasia. Oke, Bapak Yahweh Adonai Yod He Pave. yang turun menjadi manusia. Iya, Adonai Yod He Pave. Oke. Oke. Sekarang Cuman ketika orang Yesus Kristen yang lain, membangkang. Oke. Orang Kristen yang lain membangkang. Oke. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel mau dipercayai sebagai Tuhan atau mau dipercayai sebagai utusan Tuhan? Kalau itu kurang tahu. Kenapa kemudian saudari saya ini mengatakan Yesus itu Tuhan satu-satunya kalau tidak ada sumber dari Yesus? Setahu Yesus- saya itu Tuhan. Setahu Nah. saya Tuhan. Oke, setahu Yesus dirinya adalah Tuhan atau utusan Tuhan? Setahu Yesus. Iya. Setahu Yesus dia sudah tahu dia Tuhan. Di mana Dia sudah Yesus tahu. mengatakan? Di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan? Dia tidak ada mengatakan, cuman dia melakukannya melalui perbuatannya, Nah. perbuatannya. Kalau melalui perbuatannya Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5:36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Itu Yesus bersaksi kalau dia utusan Bapak. Iya. Terus kenapa saudari saya bersaksi Yesus itu Tuhan, itu Bapak itu sendiri? Itu cuman penulis Alkitab itu yang buat seperti itu. Berarti bukan Yesus. Bukan Yesus yang nuliskan. Berarti antara Yesus dengan penulis Bible itu bertentangan. Di situ kita nggak tahu. Karena Nah, Yesus- yang menyaksikan Yesus itu kan rasulnya ya, rasulnya Paulus kan? Rasulnya Iya. Yesus serta murid-muridnya Yesus kan? Nah, Yesusnya sendiri bersaksi kalau dirinya itu utusan Tuhan. Yang mana yang harus dipercaya? Kesaksiannya Yesus atau kesaksian orang lain? Kesaksian rasulnya. Yesus tidak dipercaya. Iya, percaya kita. Nah, kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan atau dia Tuhan? Nah, mikir ke sini, nabrak ke sini. Coba aku pikir ke situ, nyungsep di sini. Itulah. Kalau antara Yesus dan penulisnya, di mana Yesus tidak pernah bercerita apa yang dituliskan oleh penulisnya. Sehingga kayak gini nih kepala kakak nih. Mikir ke sini, bentur sama ini, dipikirin ke Yesus, bentur sama penulis. Hingga akhirnya kakak pusing sendiri kan. Kesaksian Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Jika Iya, kamu satu. ingin melihat Bapa, jika kamu ingin melihat Bapa atau Elohim, lihatlah aku. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam Yohanes 8:29 aku dan Bapa adalah dua. Begitu juga Yohanes 8 nomor 17, 18, 19, 16, 17, 18. Aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya, aku dan Bapa adalah dua? Iya, aku dan Bapa adalah dua. Maksudnya ajaranku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Ada dua, yang satu manusia, yang satu Tuhan. Iya, di situ orang-orang Kristen yang lain masih ngeyel. Masih belum tahu apa-apa. Nah, kalau saudari sendiri, Yesus itu Tuhan, tetap Tuhan satu-satunya. nah itu ilmu dari mana? Dialah Bapa itu sendiri. Ilmunya Itu itu aku ilmu dan dari Bapa mana? adalah satu. Aku dan Bapa adalah dua, kata Yesus. Dan aku bersama-sama dengan Bapa. Nah, kalau bersama-sama itu satu atau sendiri?
Tetap sendiri. Berarti nggak bersama-sama. Margareta bersama Bang Suma, berarti isi itu ada berapa? Itu bukan dalam arti seperti kita manusia biasa. Nah, Yesus manusia, yang Bapak bukan manusia, berarti dua. Mereka itu Tuhan. Aduh, kok jadi dua Tuhannya? Katanya tadi satu-satunya. Yang mana yang betul? Elohim itu rohnya Tuhan Yesus juga. Elohim itu rohnya Tuhan Yesus. Iya. Jadi maksudnya roh yang ada di dalam diri Yesus yang ketakutan itu kepada malaikat itu adalah Tuhan. Rohnya Yesus gimana? Rohnya Yesus yang ketakutan terhadap malaikat itu Tuhan. Malaikat yang mana nih? Yang datang memberikan kekuatan kepadanya. Di mana tertulis? Lukas 22. Tolong dibacakan. Maka nampaklah malaikat dari langit memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia ketakutan dan sangat ketakutan, sehingga peluhnya bercucuran seperti titik-titik yang jatuh ke tanah. Lukas 22, coba Anda baca. Lukas 22 itu. 22 nomor? Iya. Kalau Nomor nggak berapa? kalau nggak salah di nomor 53, 52, 5 berapa itu ya? 40, 47. Coba. Tunggu. Coba kita identifikasi. Sepertinya ini Kristen bukan Tritunggal. Sepertinya dia oneness, teman-teman. Karena dia mengatakan roh yang ada dalam Bapa itu, roh dalam Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak seperti Tritunggal. Kalau Tritunggal Bapaknya ada di langit. Yang masih menjadi rahasia besar dalam Tritunggal, yang mungkin kalau kalian tanya nggak akan pernah bisa dijawab. Roh yang ada pada diri Yesus, kalau Bapa ada di langit, rohnya itu rohnya siapa? Sedangkan Roh Kudus bukan rohnya Yesus. Karena mereka mengatakan tri personae una substantia ya. Tri personae. Berarti ada person yang berbeda. Nah, itu yang ditanyakan. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan. Kalau memang roh yang ada pada diri Yesus adalah Bapa itu sendiri, masa dia ketakutan? Kalau dia kemanusiaan, oke lah ketakutan. Kau siapa? Oke. Nah, kalau Tuhan ketakutan, seakan-akan Tuhan udah menciptakan sesuatu, dia nggak tahu sesuatu yang diciptakan itu apa. Sehingga ketika ketemu, lu siapa? Ih, kok serem banget lu. Kan gitu nggak mungkin. Setelah tiba, ya. Coba. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka. Iya. Kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Oke. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari Ya. hadapanku. Oke. Tapi jangan kehendakku, Oke. melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Terjadi. Terus maka Lalu seorang malaikat dari langit ya. menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Terus Nah, pertanyaannya apa di sini? kenapa Yesus ketakutan? Kalau rohnya itu Tuhan, masa Tuhan takut kepada malaikat? Di situ dalam konsep dia sebagai manusia. Rohnya? Rohnya itulah malaikat tadi. Itulah rohnya Tuhan itu. Jadi di dalam diri Yesus tidak ada roh. Ada. Tetap Ya itu, ada. ya itu rohnya kenapa ikut takut? Katanya roh Elohim yang ada di dalam dirinya, kenapa jadi ikut-ikutan takut dia? Kurang kerjaan apa? Krik. Nah, katanya Tuhan Maha Tahu. Masa siap ciptain makhluknya sendiri, terus katanya ada roh Elohim, tiba-tiba roh Elohimnya ketemu sama makhluknya sendiri, ketakutan. Ayo.
Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini suatu perumpamaan supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa jadi kita ya? Kita kan bukan di situ. Yesus itu lagi sembunyi dari kejaran tentara Romawi. Sembunyi, terus kemudian dia perintahkan murid-muridnya untuk berdoa. Lalu dia menjauh dari muridnya. Habis itu dia berdoa sendiri khusyuk. Lalu kemudian Tuhan datang mengutus malaikat kepada dia memberikan kekuatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa rohnya ikut takut? Di sini kita harus mengambil hikmat. Kok jadi kita yang ngambil hikmat? Pertanyaan saya, yang kita petik, kenapa? yang kita petik di sini hikmat. Kok tiba-tiba ke hikmat? Kok tiba-tiba ke hikmat? Kok tiba-tiba ke hikmat? Apa hubungannya pertanyaan sama Bang Juma sama hikmat? Apa hubungannya pertanyaan Bang Juma sama hikmat? Kagak ada hubungan. Kenapa Tuhan Anda, Yesus, Iya. ketakutan sama malaikat? Apakah dia bersandiwara? Tuhan tidak mungkin kan Ini kita- takut kepada makhluk. Ini dibaca, "Ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi Iya. jangan kehendakku, melainkan Iya. kehendakmu lah yang jadi." Iya, terus Itu di situ dia mengajarkan kita ini yang pengikutnya ini. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan Ya. makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini dia mengajarkan kita supaya kita bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. iya, kenapa Tuhan Anda takut kepada malaikat? Tapi di sini nggak ada takut loh. Di Loh. sini nggak ada takut. Mana ada nggak ada takut di situ? Gini ya. Tetapi janganlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Nggak ada di Dan situ Yesus takut Baca terus. kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sungguh susah Kok susah? dan ia sungguh susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nggak ada di situ takut. Nah ini nih bikin capek Bible kalian, nah. Beda toko, beda arti ntar. Ini bikin capek nih. Ini kayak ini kakak nih beli Bible beda toko nih, beda toko. Beda toko ya kak ya. Nomor Nggak 44-nya, Lukas 22 nomor 44. Ia sangat susah. Kok susah? Iya, Bukan susah di sini itu. ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Di sini nggak ada takut. Di sini nggak ada takut. Ia makin Itu terjemahan tahun berapa? tahun berapa? Nggak lihat loh. Kalau di data terjemahan baru itu ketakutan. Dia sangat ketakutan dan peluhnya seperti titik darah. Kalau di sini ia sangat susah. Ia sangat susah Kok dan susah ya? makin bersungguh-sungguh berdoa. Kenapa Ia jadi sangat susah? susah. Iya, di sini ia sangat susah dan semakin sungguh-sungguh berdoa. Itu salah terjemahan itu. Nggak ada ketakutan ini. Itu Bible baru ya? Iya, ini Alkitab baru, Bible baru. Oh, kalau yang lama itu masih sesuai dengan original teksnya. Kalau original teksnya itu kan agonia. Agonia itu artinya ketakutan. Oh, gitu. Salah Dia terjemah sangat itu. susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dia hilangkan beneran itu, nggak ada kata ketakutan di situ, nggak ada di TB1 Iya. atau TB2. Di sini ia sangat susah. Ia sangat Bukan susah ketakutan. dan makin nggak ada takut di sini. Coba Ia kulihat sangat susah terjemahan dan lama. makin bersungguh-sungguh. Tunggu. Bersungguh-sungguh berdoa. Ia sangat susah. Tunggu, aku cari di sini ya. Lukas Iya, 22. ia sangat susah.
kita lihat ya di kitabku ya. Kok beda ya jadinya kitab kita ya? Makanya aku heran, takut, nggak ada tulisan takut. Iya, sangat susah. Teman-teman yang ada kitabnya coba buka, ketakutan atau apa? Jangan-jangan Bang Suma salah ini. Nomor 44 kan? Nah ini. Akhirnya Bang Zuma yang keblinger sendiri gara-gara kalian nih. Hah? Beda toko, beda arti, beda toko, beda tulisan. Waduh, capek kali ini. Yang bisa sama itu kira-kira beli toko yang mana? Beli di toko yang mana nih? Karena Allah, buat beda toko hancur, kita rusak teman-teman. Nomor 44. Mengapa kamu tidur? Lalu ia bangkit dari dirinya dan kembali. Oh, di sini dia. Nah, ini ada ketakutan. Coba saya stabilo dulu ya biar bentar ya. Ketakutan. Nah, coba di sini. Ini kentara nggak teman-teman? Yang orange sini kentara nggak tulisannya? Nggak bisa ya. Ada Bible lain nggak? Ada Bible lain nggak ada lagi. Lagi nggak ada. Gimana dong? Di sini tertulis ya, ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Coba teman-teman lihat di Google ada apa di situ, ketakutan atau susah? Tenang Bang Juma, kita buka Bang Juma. Ini di Lukas 22 ya. Maka seseorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan Bang Juma. Agak susah Bang ngambilnya, agak susah. Nah, kalaupun susah, berarti itu kan sudah lari dari aslinya. Sekarang kalau dikatakan susah, kenapa Tuhan susah? Kedatangan malaikat kok dia malah susah? Ketakutan pastinya, karena original teksnya itu jelas agonoai, jadi tidak mungkin kita keliru. Agonia itu artinya ketakutan. Ketakutan kan teman-teman? Coba lihat di YouTube, di Google. Nah, jadi Tuhannya saudara ketakutan. Kenapa dia harus ketakutan kepada malaikat kalau dia Tuhan? Enggak tahu. Kenapa dia takut? Karena dia bukan Tuhan. Bukan, di situ kita ambil hikmat. Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita berserah diri kepadanya di saat dalam pencobaan. Iya, artinya masa ada Tuhan ketakutan, Tuhan lagi susah. Justru pelajaran justru pelajaran yang diterima di situ, ini bukan Tuhan ini, kok ada Tuhan susah? Karena di situ Tuhan itu lagi berserah diri dia kepada rohnya malaikat itu. Malaikat itu adalah rohnya sendiri. Jadi Tuhan itu lagi berserah diri, menyerahkan dirinya bersatu kepada malaikat itu. Walah, bagaimana dong? Berarti Tuhan susah kepada Tuhan, gitu. Jadi kita di sini mengambil hikmatnya aja supaya kita berserah diri kepada Tuhan. Waduh. Tapi Tuhan kok susah? Itu makanya orang Kristen jadi tersesat dia. Banyak juga yang udah mual. Makasih Gitan. Itulah kenapa orang Kristen pada tersesat. Kakak apa kabar kak? Hikmat apa dari tadi kak? Kakak apa kabar? Kakak sama aja.
Oh ya? Gara-gara ini, Bingung. gara-gara hal ini, tulisan-tulisan di Alkitab ini, Dan banyak orang berubah-berubah. Kristen yang sudah ngeyel, bandel. Kalau saudari kapan mualafnya? Besok. Mualaf, Besok. nggak ada harapan untuk mualaf, Bang, karena kita udah menikah. Ya. Jadi nggak ada harapan untuk jadi mualaf. Berarti mau dong diusir Yesus nanti. Karena kalau memanggil Yesus, Kenapa Yesus mengusir? karena yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Kami memanggil Yesus itu Bapa. Ya sama aja berarti Tuhan dong. Bapak Yahweh. Ya berarti Tuhan Bapak kan. Yahweh Adonai Yod He Vav He. Berarti Tuhan dong. Jadi memanggil Yesus itu apa? Tuhan atau Rasul. Rasul Yesus. Mualaf aja deh, mualaf. Lebih baik mualaf daripada diusir sama Yesus. Tapi kami memanggil Yesus itu Bapa. Bapa yang Iya. baik. Ya, Bapa yang diusir. kekal, Bapa yang baik. Diusir sama Yesus, diusir. Diusir. Yang diusir itu yang melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu adalah menggantikan kedudukan Tuhannya Yahudi menjadi Yesus. Masa Tuhan jadi bayi, Mbak? Kenapa nggak bisa? Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berarti bisa juga jadi setan. Nggak bisa. Lu tadi katanya nggak ada yang mustahil. Kok pilih-pilih? Panik dia. Panik. Kalau bapak gerejanya, Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa jadi manusia. Oke. Begitu Bang Juma bilang, emang bisa jadi setan? Enggak bisa. Kalau jadi setan itu konyol. Setan udah punya pribadi sendiri. Ya sama, jadi manusia juga konyol. Kira-kira kalau Yesus tidak netek sama ibunya, bisa nggak dia bertumbuh jadi anak dewasa? Yesus itu dia minum madu, dia makan itu bertumbuh kembang itu dengan madu. Dengan netek? Enggak ada tertulis. Ada. Lukas 27. Lukas 11:27. Itu buat seluruh ibu-ibu manusia biasa. Yesus yang netek. Apa sih ini? Berarti itu ayat posyandu ya Kak ya? Itu ayat posyandu berarti ya? Netek Yesus itu. Di kitab saudara dia netek. Di situ tertulis itu hikmat buat ibu-ibu yang Itu berbahagia, hikmat yang bisa, hikmat apa? Hikmat yang Yang kemudian bisa. Tuhan manusia bisa netein Tuhannya gitu. enggak. Jadi Tapi Kristen yang lain itu dia nggak menerima itu. tapi dalilnya ada loh. Iya, Lukas 27. menyusui, tapi yang menyusui itu bukan Yesus, itu buat ibu-ibu manusia yang lain. Itu untuk Yesus. Yesus netek. Bahkan kemudian di Lukas 22 juga kan dikatakan dia nonotnya dipotong hari ke-8. Ya, itu budaya bangsa di sana. Iya, tapi kok Tuhan bernonot? Gimana ceritanya? Tuhan itu maha besar, nonotnya gimana dong? Tapi di situ nggak ada tertulis yang seperti itu. Ucapan Ada. seperti itu nggak ada di kitab mana itu. Lukas 22, dia dipotong nonotnya. Kalau Tuhan punya nonot berarti Tuhan pipis dong. Tapi itu nggak semua ditulis di Alkitab itu seperti itu. Iya, tapi kan kita disuruh berpikir kalau Tuhan itu jadi manusia punya nonot berarti dia pipis. Tuhan itu datang tujuannya cuma satu. Mengembalikan ciptaannya ke rancangannya semula. Apa itu rancangannya semula?
bebas dari dosa. Berarti sekarang kita sudah bebas melakukan apapun. Bukan seperti itu. Tapi katanya bebas dari dosa. Akan ada hidup yang baru, akan ada hidup yang baru. Tapi kita bebas dari dosa. Setelah kematian seluruh manusia, akan ada hidup yang baru. Iya, maksudnya gimana? Bebas dari dosa. Tapi Anda Iya, sendiri di hidup yang baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. di hidup baru itu nanti tidak ada lagi pendosa. Iya, setelah wahyu terakhir. Setelah wahyu terakhir. Jadi apalah kalau tidak ada lagi pendosa, jadi gimana dong ceritanya? Nggak tahu, Ya udah nggak tahu. makanya syahadat aja. Itu bukan solusi. Itu solusi supaya nggak diusir Yesus. Itu membuat runyam. Bukan buat runyam Itu supaya. membuat jadi kacau balau. Kenapa Kalau begitu. kacau? Kenapa kacau? Alasannya Akan kacau. apa yang kacau? Alasannya itu kita tidak mengenal Tuhan lagi. Loh, kenapa bisa? Tuhan yang benar itu nggak kita kenal lagi. Kalau Bukan tidak melalui Tuhan Yesus, kalau tidak melalui Tuhan Yesus, Yesus itu mau dikenal sebagai utusan Tuhan. itu perkataan Bible, perkataan Yesus. Nah, perkataan Yesus apa? Dia Tuhan gitu? Nggak ada. Yesus mengatakan, coba dibaca Yohanes Dia langsung 17:23. menyatakan dirinya. Dia itu nggak berkata, dia langsung turun ke bumi menyatakan dirinya langsung. Sebagai Akulah manusia, Tuhan, gitu. nggak ada akulah Tuhan. Nggak boleh gitu loh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Enggak, dia turun saja ke bumi itu udah Tuhan, udah Tuhan. Nggak boleh gitu. Iya. Masa turun ke bumi? Hujan juga turun ke bumi. Iya. Hujan. Itu udah bersaksi. Itu dia sudah bersaksi bahwa dia Tuhan. Masa Turun sekarang aja begini. dia Sekarang turun ke bumi, begini. Dia turun ke bumi. Keluar itulah jadi bayi. kesaksiannya. Lalu keluar Kesaksiannya. jadi bayi. Masa Tuhan jadi bayi? Itu yang dia perbuat, kesaksiannya. Lahir di palungan kan? Lahir di Ya, palungan. terus siapa yang menjaga alam semesta kalau Tuhan jadi bayi? Dia sendiri. Bagaimana mau jaga alam semesta sedangkan dia cebok sendiri nggak bisa? Hamba Allah syukran. Ayo. Dia maha kuasa, Bagaimana maha Serba kuasa bisa. cebok sendiri nggak bisa? Dia kan alfa dan omega, jadi dia Ya, serba akan bisa. Waktu dia bayi siapa yang cebokin pantatnya? Enggak ada tertulis semuanya itu. Nggak tertulis tapi dia jadi bayi kan? Ini ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Lah iya jubahnya Aku manusia bersaksi kepada Yesus. setiap orang. Ini aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jika seseorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, Elohim akan menambahkan Marah. kepadanya malapetaka. Ya. Nah, terus kenapa Anda tambah-tambahkan bilang Yesus sendiri mengaku Tuhan? Ayo. Iya yang Ya, bersaksi. iya. Di mana? Di Di mana? nomor 20. Di nomor 20 coba. ia yang bersaksi tentang semuanya ini. Apa kesaksiannya? Berfirman. Berfirman apa? Iya. Kata Yesus begini, "Ya, aku datang segera." Datang Tuhan segera Yesus sebagai datang. Tuhan sebagai Yesus apa? beneran datang. Datang sebagai Anugerah. Yeay, anugerah. Datang sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Di sini anugerah, sebagai anugerah Tuhan Yesus. Berarti dia datang sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ini ya, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Coba nomor 8-nya. Nomor 18-nya apa? Akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Kesaksian Yohanes kedua. Bukan maksudku nomor ininya. Nomor 8-nya apa Oh, itu dibilangnya? ya. Tunggu. Silakan. Apa dia mengatakannya kepadamu? Akulah
Akulah batu cici, bukan? Nggak ada. Mana ada Apa nggak ya? ada? Ada. Akulah Bentar. Wahyu kan? Wahyu kan? Iya, Wahyu tadi. Nah, coba. Itu tadi 22. Iya, coba nomor 8-nya coba. Aku bersaksi kepada setiap orang, bukan itu? Wahyu 1 nomor 8. Coba. Apa dia mengatakannya kepadamu? Tunggu ya. Itu harus dibaca dari nomor 1. Ya udah langsung aja ke 18-nya kalau gitu. Nomor 18-nya aja dulu langsung supaya kita bisa dapat ininya, kopinya. 18-nya apa dia mengatakannya kepadamu? Dan yang hidup aku telah mati. Mati dia. Dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup. Bisa Namun nggak Tuhan lihatlah itu aku mati? hidup. Bisa nggak Tuhan itu mati? Bisa. Mati meja. Siapa yang menjaga alam ini kalau Tuhan mati deh? Mati itu dalam kemenangannya. Kok mati Kemenangannya kok mengalahkan mati? Iya. Dalam arti mati aja. menang. Dalam arti menang. Iya, mati dalam arti menang. Kok mati kok menang? Mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Bagaimana bisa mengalahkan maut sementara dia mati? Ini kita baca, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah Aku hidup kembali. aku hidup. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, tapi Dan mati dulu. Iya, wajib supaya menang. Wajib. Supaya menang. Kok wajib? Dan aku memegang segala kunci maut. Tapi Karena dia mati menang. dulu. Tapi dia Iya. mati dulu. Iya, memang wajib mati. Memang Kok memang Tuhan wajib mati? Kok Tuhan wajib mati? Iya. Siapa jaga alam ini kalau Tuhan mati? Dia mengalahkan maut. Gimana mau mengalahkan maut? Dia mati kok. Kita baca ya. Dan yang hidup Mati dulu kan? Dan yang hidup aku telah Iya, mati. iya, Namun memang. lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Iya, Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Seluruh manusia itu nanti akan hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Pertanyaannya, Tuhan kok mati? Siapa yang jaga alam ini setelah Tuhan mati? Tapi dia langsung hidup. Mana ada langsung hidup? Ada-ada aja ini. Jangan Di gitu sini dong. ditulis, namun lihatlah aku hidup sampai Tapi kan selama-lamanya. Mati Sampai berapa hari? selama-lamanya. Mati berapa hari? Nggak ada ditulis di sini. Dia bangkit pada hari keberapa? Kalau di gereja-gereja Kenapa ini teman-teman? Nah, kakaknya udah hilang guys, karena udah terputus ya. Kejadian ini kesimpulannya mirip banget seperti Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 20 ya. Yaqadul barku yakhtafuna absarahum kullama adha'a lahum masyawfih wa idza adlamu alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallahu ala kulli syai'in qadir. Di mana Allah memberikan kita satu perumpamaan yang mirip sekali dengan mereka. Di mana Allah mau bilang bahwa hampir-hampirlah kilat itu menyambar mereka. Nah, definisi kilat yang kita tahu esensinya adalah memberi cahaya. Kilatan lagi, tuing, nggak gitu. Hampir-hampirlah kilat itu menyambar mata mereka. Artinya apa? Hampir-hampirlah mereka itu menemukan kebenaran. Di mana Allah tidak akan membiarkan bahwa mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ibaratnya mereka itu seperti orang yang membuka mata saat ada kilatan cahaya. Namun mereka takut karena kilatan tersebut. Lalu saat gelap, mereka berhenti dalam kegelapan dan mereka senang dengan kegelapan tersebut. Kilat lagi yang merupakan peringatan dari Allah bahwa kamu harus berjalan. Ini adalah cahaya. Kamu tempuh selagi ada cahaya. Mereka tidak takut ketika melihat cahaya. Saat berada di gelap, mereka senang dan mereka berhenti di balik hal tersebut. Untuk menunjukkan itulah mereka. Jadi buat teman-teman aku Kristen bahwa ingatlah kita dengan era Yesus itu adalah era yang jauh banget.
Kita tidak ada yang tahu penipuan yang terjadi di masa dahulu dan tidak ada yang tahu kalau itu adalah sebuah kebenaran. Cuman pahami dulu arti daripada kebenaran tersebut, wahai kakakku. Kebenaran tersebut tidak lagi berbicara tentang pendapat si bapak ini, pendapat si bapak ini, pendapat si bapak itu, pendapat di ibu ini dan ibu itu. Enggak. Bagaimana kamu, okelah kamu bangun ya, bahwa Tuhan sedang menginfokan sesuatu untukmu. Oke, yang kamu anggap Tuhan siapa? Yesus. Yesus ngasih info kepadamu. Coba cari kira-kira Yesus ngomongin apa aja ke kamu. Jangan ketika ada orang berpendapat sepertinya dia ngomong gini, sepertinya dia ngomong gitu. Bisa jadi orang tersebut kenapa dia boleh menyimpulkan, Anda tidak. Kalau Anda boleh menyimpulkan, coba. Di luar Oneness yang menyampaikan ajaran, di luar Tritunggal yang menyampaikan ajaran, coba. Saya yakin teman-teman, kalau mereka berfokus terhadap hubungan antara yang mereka anggap Tuhan dan diri mereka sendiri, mereka akan temukan kebenaran, dan kebenaran itu adalah Islam. Sehingga tidak ada di dalam Islam itu yang namanya pendapat manusianya. Sehingga pendapat manusia seperti ini, pendapat manusia seperti itu, sehingga Al-Quran seperti ini. Enggak. Begitu ada orang mengatakan sepertinya Al-Quran seperti ini, langsung dikritisi. Bagaimana dalilnya? Bagaimana kenapa omongan kamu ini bisa benar? Sohehnya karena apa? Siapa yang sependapat denganmu? Kapan Rasulullah mengajarkan ini? Wow, pertanggungjawabannya besar kalau di Islam untuk pengada-ngadaan. Tapi kalau kalian karena terdogma setiap orang yang mau mempelajari Alkitab adanya Roh Kudus, nah sehingga kalian yakin ketika kalian mengambil kesimpulan itu benar. Seakan-akan, oh aku sedang diurapi. Sepertinya si ini salah. Kenapa? Aku yang sedang diurapi. Buktinya pemahaman ini diberikan kepadaku, tidak kepadanya. Ini kalian pede. Pede di balik adanya Roh Kudus. Sehingga kesalahan kalian pun kalian benarkan. Seakan-akan apa yang kalian teliti itu benar. Seakan-akan ini ilham kepadaku, tidak kepadanya oleh Roh Kudus. Akhirnya kalian ribut ya antara sesama. Oneness, Tritunggal, berdebat. Ini bukan, itu bukan. Apa yang kau sembah sesat, ini sesat. Padahal kalian sedang tersesat di jalan yang sesat. Itu yang harusnya kalian pahami, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita akan selalu hadir dengan reaksi-reaksi video terbaru. Dan jangan lupa untuk titipkan komentar agar video ini makin melesat dan berkembang. Terima kasih banyak. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.